Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Faiz Perjuangan Video Jurnal, sebuah catatan harian, sebuah obrolan harian yang saya rekam melalui Instagram Live dan saya distribusikan ke beberapa platform kayak Facebook, kemudian TikTok juga saya sebarin di situ. Dan tujuannya apa? Nothing selain sebuah rekaman untuk saya pribadi, untuk jurnal saya yang menceritakan tentang berbagai hal. Jika orang-orang kemarin mungkin waktu lalu menulis melalui blognya, mungkin saya merekam apa ya, pikiran-pikiran saya, ide-ide saya, ataupun apa yang terbersit di pikiran saya tentang hal apapun, tentang apa ya, passion atau apalah, apa aja lah, bebas. Saya pengen ngomong apa aja. Tadi sebelum saya mulai sih, saya sempat kepikiran tentang gara-gara peristiwa hari Minggu lalu. Kebetulan saya dan beberapa teman-teman rombongan naik bis ke Magetan untuk jagong salah satu teman yang menikah. Di suatu ketika perjalanan pulang, kebetulan ada ya mungkin semacam insiden gitu ya. Ketika menuju Ngawi, ketika mau makan malam, dengan bis melaju dengan kecepatan tinggi dan ternyata jalannya memang tidak rata dan wah, satu sisi waduh, saya udah kepikiran tuh, udah pasti guling ini bisnya gitu, udah pikirannya udah buruk gitulah. Tapi itu cuma dalam hati. Nah, terus ketika saya mendengar kanan kiri suara gitu, wah bikin trauma bla bla bla, wah takut bla bla bla, ya nggak tahu ya, spontan aja pengen sedikit menenangkan gitu loh. Nah, saya nggak tahu tuh, dengan menenangkan dengan kata-kata mungkin udah wajar, udah biasa aja. Cuma tiba-tiba aja waktu itu saya kepikiran, terus pengen nyanyi aja, dan nyanyilah saya. Setelah bertahun-tahun saya tuh nggak pernah mau nyanyi di depan teman-teman, dengan karaoke, dengan apapun itu saya udah nggak mau lah. Saya padahal penyanyi kos-kosan, itu penyanyi rumahan yang suka nyanyi di rumah dengan gitar dan sebagainya. Tapi justru dengan momentum itulah ya, niat saya sebetulnya biar diversion sih, mengalihkan perhatian teman-teman atau perasaan teman-teman. Tujuannya kayak gitu, biar tidak takut gitulah intinya. Dan nyanyilah saya. Ternyata ya lumayan sih, ada apresiasi gitu loh. Dan justru ketika momen itulah, terus ya mungkin karena beberapa teman-teman tidak menyangka ya si saya itu bisa nyanyi ya, walaupun sedikit banyak itu false gitu ya. Tapi membuat saya ini pengen jadi flashback lagi pengalaman kemarin ketika masa lalu saya lah, kenapa saya suka bermusik. Saya tidak suka nyanyi sebetulnya. Saya tidak suka nyanyi, tapi saya suka bermusik. Jauh sebelum ketika saya beranjak dewasa, saya mengenal gitar dari saudara saya ketika saya kecil. Dia pintar main gitar lah, dan dari situ melihat kok kayaknya asik banget gitu ya. Terus mulai SD, mulai dari kecil udah mulai mengenal musik sebetulnya. Saya ingat musik yang pertama kali saya dengar itu adalah apa ya, Balonku Ada 5 kalau nggak salah. Jadi ibu saya beliin saya kaset dan Jawa mana mas? Oh ya, saya Jawa Tengah, saya Jogja mbak.
beliin saya kaset dan udah diputar-putar terus gitu. Nah dari situlah saya mungkin mulai mengenal musik gitu. Dan mungkin dasarnya juga ibu saya itu kebetulan juga suka dengerin lagu-lagu, dan itu yang justru membuat saya suka dengan banyak lagu malah menurut saya. Ketika saya SD, saya sering dengerin saudara saya main gitar, main musik. Kemudian saya ngalamin juga ketika di suatu SMP, ketika saya SMP, saya melihat teman saya, namanya Mas Ian lah panggilannya kalau nggak salah. Dia main gitar dikerubutin cewek-cewek kayak gitu. Kok kayak ada rasa iri gitu ya. Terus akhirnya saya mulailah SMP itu saya mulai belajar main gitar. Dan saya ngerasain excited banget ketika saya bisa bermain musik gitu. Nah, terasa banget. Jadi memang motivasi bermain musik memang waktu itu bermain alat musik ya, bermain gitar itu memang karena pengen deket-deket ya, kayaknya hampir semua musisi ataupun pemain gitar yang bisa alat musik motivasinya pasti salah satunya karena itulah untuk yang buat cowok-cowok. Nah, proses suka dengan musik itu ya mulai saya rasakan banget pengen ngulik itu ketika saya SMA. Ketika saya di MAN itu saya ikut semacam ekstrakurikuler musik waktu itu, dan saya mengenal, jadi beberapa waktu itu saya mengenal banyak musik. Saya kenal dari salah satu teman itu namanya Doni. Dia pertama kali mungkin saya mengenalkan saya ke Betrayer ya, dengan lagunya Bendera Kuning. Wah, luar biasa. Mulai kenal lagu punk, kemudian juga banyak hal cukup luar biasa. Nah, dengan gitar dulu ketika zaman saya SMA memang ya sekali lagi karena motivasinya kayak gitu, dan memang bisa dengan gitar, dengan musik itu bisa deket dengan siapa saja, nggak peduli laki-laki nggak peduli perempuan. Ketika nongkrong pun juga mainan gitar, dan wah, sangat-sangat menyenangkan. Nah, ketika saya kuliah kebetulan juga ternyata ya kesenangan saya itu justru mengenalkan saya dengan musik, itu mengenalkan saya dengan UKM musik ya, dengan kenal dengan banyak musisi-musisi, orang-orang yang terjun ke dunia musik yang memang passionnya ke sana. Saya beruntung banget ketemu teman-teman di situ, dan terinfluence juga sempet ngeband iseng-iseng dengan teman-teman. Ada Mas Haris, sama si Jogi juga. Kami kadang bertiga suka ngejam gitu. Dan dari pengalaman itu main ngeband bareng, sempat berpanjat-panjat lagu juga. Ya biasa, pasti lagu cinta lah ketika masa-masa itu. Beberapa lagu saya rekam secara manual, dengan waktu itu ada handphone kan, direkam secara manual, kemudian saya upload di YouTube saya, Faiz Perjuangan. Dan waktu itu dengan PD-nya saya membuat band halu lah namanya Faiz and the MP3 waktu itu. Jadi sebelum Andra and the Backbone bikin Andra and the Backbone, saya sudah bikin Faiz and the MP3 ya. Kesannya sih dulu tuh MP3 itu ya jadi teman gitu loh, teman perjalanan. Jadi dulu waktu itu saya sering kalau misalnya naik sepeda ataupun ngapain itu pasti bawa MP3 player yang kecil gitu, dan dengerin dengan banter dengan keras-keras gitu suaranya. Itu yang membuat saya memberi nama band saya Faiz and the MP3. Sempat bikin semacam mini albuman dengan judul Tetra Lagu Sederhana. Jadi ada 4 lagu yang saya bikin waktu itu. Judulnya Aku Ingin Kamu Ada. Masing-masing punya cerita tersendiri. Dan itu sih menjadi experience saya ketika saya bermain musik. Sekarang
dengan periode masa sekian ini ya, dalam beberapa tahun belakangan, mungkin saya bisa dikatakan tidak suka, sempatlah tidak bisa menikmati musik-musik apapun gitu, musik-musik yang, jadi kalau selain musik pop itu kadang-kadang saya nggak suka waktu itu. Tapi entah kenapa ya, dengan berjalannya usia itu kayak saya jadi bisa menikmati semua musik gitu ya, mulai dari yang rock and roll, yang lawas, kemudian yang power pop lah, kemudian yang apa ya, ya semacam Seringai, Burger Kill, kemudian dan teman-temannya itu, saya ngerasain sih, saya bisa menikmati semuanya itu, dan tetap bisa headbang lah gitu loh. Dragon Force, semuanya saya sangat menikmati lah. Tidak ada rasanya, tidak ada batas lah dengan musik gitu ya. Saya semua bisa menikmati musik dengan senang hati aja gitu, apa yang saya rasakan ketika saya mendengarkan musik. Ketika kayak lari gitu ya, lagi olahraga, kadang-kadang musik dengan beat yang tinggi itu sangat nyaman sekali. Avenged Sevenfold dan sebagainya itu sangat nyaman. Ya tetap ya, musik itu tergantung dengan nuansa hati juga sih. Itu juga yang membuat saya terasa sangat ya, dengan musik itu cukup menenangkan gitu loh, dan musik bisa menjawab perasaan kita, bisa mengungkapkan perasaan kita tanpa kita harus ngomong sebetulnya. Karena ada beberapa musik, kayak contoh ya kayak musik reggae lah. Musik reggae itu kalau menurut saya, tidak semua musik reggae itu berkaitan tentang ganja dan sebagainya, dan wah happy gitu. Juga ada yang, kalau dengerin lagunya Bob Marley, banyak yang tentang lagu perjuangan sebetulnya, lagu-lagu tentang sebuah harapan, tentang kemarahan gitu, itu banyak gitu loh. Bahkan ke musik-musik yang mungkin progresif ataupun yang kontemporer kayak gitu, juga mempunyai perasaan tersendiri ketika itu kita dengarkan. Dan musik cukup menjadi sebuah latar belakang untuk memfreshkan pikiran, kalau menurut saya, tidak peduli musiknya apa. Dan musik itu bisa menenangkan. Tapi di luar itu semua, entah kenapa saya masih belum bisa terlalu menikmati secara feel itu dengan musik-musik sekarang. Musik-musik senja itu saya masih belum masuk gitu. Kemudian musik-musik kayak musik-musik dangdut masa kini yang Jawa kayak gitu, masih belum bisa menikmati, walaupun saya paham feel-nya, saya paham perasaannya ketika lagu itu bermain gitu, tahu sih feel-nya gitu ya. Cuma masih belum masuk, tidak masuk playlist saya lah gitu ya. Tidak semua musik senja sih mungkin, dan tidak semua musik dangdut saat ini, pop dangdut yang anak-anak muda saat ini masuk gitu ya. Tapi ya itu ya mungkin selera, tidak ada musik yang jelek, yang beda adalah kita hanya beda standar, beda rasa lah, beda selera. Kalau tadi saya nonton salah satu podcastnya siapa saya lupa, dan musik itu bisa mengolah rasa sih, kita bagaimana belajar berempati, belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu menurut saya juga dengan musik kita belajar gitu. Ketika kita tidak bisa merasakan feel-nya musik, ya mungkin bisa menjadi membuat perasaan kita akan berbeda kalau menurut saya. Dan itu sih sekelumit cerita saya hari ini. Ya ini sebuah catatan video jurnal saya tentang apapun, tentang yang menurut saya
terbesit di pikiran saya saat ini. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah berkomentar. Mohon maaf tidak saya komen karena nggak tahu nih, lagi pengen cerita aja. Terima kasih sudah mampir dan menonton, bahkan bisa mendengar kata-kata terima kasih saya sampai selesai. Matur nuwun, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga menginspirasi, kalau tidak menginspirasi pun tidak apa-apa. Sampai jumpa. Adios. Ciao.